Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita yang menyebutkan tentang sifat-sifat tercela yang termasuk ke dalam dosa besar. Adapun pembahasan yang akan kita sebutkan di hari ini adalah berkaitan dengan hasad. Ya, sifat hasad. Apa itu hasad? Kalau pengertian hasad, ya karena terkadang kita sering mendengar kata hasad. Ya, tapi apa itu hasad? Hasad didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, hasad huwa tamanni zawalin ni'mati anil mahsud. Kita mengharapkan nikmat itu hilang dari orang yang kita hasad kepadanya. Jadi misalnya ada orang, ya dia beli motor baru, ya beli mobil baru. Nah, ya. Kalau ada orang yang hasad kepadanya, berarti orang yang hasad itu mau supaya orang yang tadi beli mobil itu mobilnya tidak ada. Mau nikmat itu hilang darinya. Dipahami? Ya. Jadi hasad menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ya, sawa'an tamanna zawalaha anil mahsudi faqat, atau kata Syekh, sama saja dia mengharapkan nikmat itu hilang dari orang yang dia hasad kepadanya, ya, atau tamanna antuslaba minhu wa tu'ta lil hasid, meskipun ya, atau meskipun dia harapkan agar nikmat itu ya dicabut darinya kemudian diberikan kepada dirinya. Jadi kalau hasad itu ada dua, disebutkan oleh Syekh. Ya, intinya sebenarnya ingin nikmat hilang dari seseorang. Ada orang dapat nikmat, si A dapat nikmat, maka si B dia harap nikmat itu hilang dari si A. Itu yang pertama, bentuk hasad yang pertama. Bentuk hasad yang kedua, dia ingin nikmat itu hilang dari si A, kemudian berpindah kepadanya si B. Jelas ya? Wa huwa kabiratun, dan dia termasuk dosa besar, bahkan sangat besar. Ya. Kenapa demikian? Karena itu adalah i'tirad alallahi subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kita i'tirad. Ya. Tidak senang, tidak ridha, ya, menolak, keberatan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala fima yuqaddirhu wa yaqdihi,
pada apa yang Allah takdirkan dan tetapkan. Jadi setiap orang yang diberi nikmat itu memang sudah takdirnya. Kalau si A diberi nikmat, maka itu takdirnya dia. Kalau si B tidak diberi nikmat, maka itulah takdirnya. Kapan kita ingin nikmat seseorang hilang darinya, itu berarti kita apa? Kita keberatan dengan takdir yang Allah tetapkan. Ya, maka harus dijauhi sifat hasad ini. Ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, di antara ciri orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad terhadap manusia di dalam perkara yang Allah sudah berikan kepada mereka berupa keutamaan dari Allah. Jadi tidak boleh kita ingin nikmat hilang dari diri seseorang. Itu menunjukkan kita tidak ridho tentang takdir yang Allah tetapkan. Ya, dan ini juga bertentangan dari sifat keimanan. Orang yang beriman tidak begitu sifatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yu'minu ahadukum, dari sahabat Anas bin Malik kata Nabi, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, ya, tidak sempurna keimanannya, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita senang, ya, kita senang dapat suatu nikmat, maka harusnya kita senang juga kalau saudara kita juga dapat nikmat yang seperti itu. Jangan kita, ya, seperti kata orang, ya, masa kau ji enaknya. Jelas ya? Ya, hanya kau yang mau enaknya. Ya. Keimanan itu di antara kesempurnaan iman adalah seorang mukmin mengharapkan kebaikan yang sama untuk saudaranya sebagaimana kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Ya, maka tidak sempurna keimanan seseorang. Jadi hasad itu yatanafa ma'a kamalil iman. Itu bertentangan dengan kesempurnaan iman. Faman hasada akhahu, ya, u'tubira naqisul iman. Barang siapa yang dia hasad kepada saudaranya, itu menunjukkan dia kurang dalam keimanannya. Tapi laisa ma'nahu annahu kafir. Bukan berarti imannya kurang dia adalah orang kafir, bukan. Bukan juga termasuk orang kafir. Wa innama yakunu qad irtakaba kabiratan min kaba'iriz dzunub. Ya, hanya saja dia sudah melakukan dari dosa-dosa yang besar. Jelas ya? Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim itu mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana untuk diri kita. Ya. Siapa yang sifatnya seperti itu, maka dia termasuk orang yang sempurna imannya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kaum muslimin, ya, untuk berdoa terhadap dirinya masing-masing dan terhadap saudaranya sesama muslim. Makanya dalam surah Al-Hasyr kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, yaquluna rabbana, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ikfir lana wa li ikhwanina, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang sudah mendahului kami dalam keimanan. Jelas ya? Jadi ini sifat hasad, ya, itu bertentangan dengan kesempurnaan iman. Orang yang hasad itu menunjukkan imannya tidak sempurna. Dan orang yang cinta kebaikan terhadap saudaranya itu menunjukkan kesempurnaan iman. Ya.
Maka jangan kita merasa nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu sesuatu yang tidak adil. Tidak. Semua apa yang Allah takdirkan itu adalah yang teradilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberi kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menahannya. Allah ingin si A dapat nikmat begini, maka tidak ada yang bisa menahan nikmat tersebut sampai kepada si A. Makanya di dalam Al-Quran, di surah Fatir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apapun nikmat dan rahmat yang Allah bukakan terhadap seorang hamba, maka tidak ada mumsikalaha yang bisa menahan rahmat itu, nikmat itu sampai kepada si hamba. Jelas ya? Jadi bagaimanapun caranya, kalau Allah sudah inginkan si A dapat nikmat ini, maka tidak ada yang bisa menahan. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan siapa yang apa saja yang Allah tahan, tidak ada yang bisa memberikan nikmat itu kepadanya. Jadi kalau Allah sudah beri, tidak ada yang bisa tahan nikmat itu, pasti akan sampai. Dan siapa yang Allah tahan nikmat itu sampai kepadanya, maka tidak ada yang bisa memberinya. Kalau Allah sudah menahannya. Jelas ya? Dan ayat ini jamaah sekalian, kalau kita baca di surah Fatir di ayat 2, kata Allah, wa huwal aziz. Allah itu aziz. Maha kuat, maha mulia. Al-Hakim, dan maha bijaksana. Disebutkan aziz, kekuatan Allah yang mutlak. Kalau Allah memberi pasti sampai. Kalau Allah menahan, tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Bersamaan dengan itu kata Allah, Allah itu Hakim, maha bijaksana. Artinya Allah tidak pernah berbuat zalim. Semua nikmat yang Allah berikan kepada si A, si B, si C, itu memang sesuatu yang pantas baginya. Adapun nikmat yang Allah tahan terhadap si A, B, dan C, dan seterusnya, itu memang sesuatu yang pantas baginya. Itulah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 32, was'alullaha min fadlih, mintalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana bikulli syai'in aliman. Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Artinya Allah tahu siapa yang pantas diberi keutamaan, siapa yang tidak. Makanya di awal ayatnya di surah An-Nisa ini, di ayat 32, Allah katakan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kalian tatamannau, berangan-angan mau dapat juga apa yang Allah berikan berupa keutamaan kepada sebagian dari kalian di atas sebahagian yang lainnya. Kalau ada yang diberi, jangan kita berangan supaya nikmat itu hilang, kemudian kita yang diberikan nikmat itu. Harusnya apa? Kalau ada yang diberi, kita bersyukur. Allah sudah berikan kepadanya. Kalau sudah diberikan kepadanya, kita minta kepada Allah untuk memberikan kita kenikmatan seperti itu. Makanya yang harus kita pahami, tidak boleh kita apa? An ya'taridha ala khaliqihi. Seseorang itu tidak menerima keputusan dari Allah. Yang benarnya, idza ra'aita ni'matan ala 'abdin, kalau kamu melihat seorang hamba diberi nikmat, kita melihat saudara kita dapat nikmat, kita melihat si A, si B diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alillaha an yu'tika min fadlih. Harusnya kita juga minta kepada Allah supaya kita diberikan nikmat yang sama juga, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jelas ya? Jadi inilah yang harus kita lakukan.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan kita dalam riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang bahaya hasad. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iyyakum wal hasada." Jauhi sifat hasad. Kita ingin nikmat yang ada pada saudara kita hilang. Kita tidak suka kalau dia dapat nikmat. Ya, kita maunya kita saja yang enak. Kata Nabi, fa innahu ya'kulul hasanat. Karena hasad itu akan memakan amal-amal kebaikan. Kita sudah beramal baik, tapi karena hasad, maka amal baik kita itu dirusak oleh sifat hasad tersebut. Bahkan Nabi menyebutkan, kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana halnya api itu memakan kayu, melahap kayu. Tahu ya api melahap kayu? Ya, cepat sekali. Ya, cepat, sangat cepat. Sampai habis, tidak tersisa. Ya. Sampai habis tidak tersisa. Maka jangan sampai amal soleh kita hilang, ya, habis tidak tersisa karena sifat hasad yang ada pada diri kita. Maka kita jauhkan diri kita dari sifat hasad ini. Kalau kita lihat saudara kita diberi nikmat, ya kita berdoa semoga Allah juga memberikan kita nikmat sebagaimana dirinya. Dan kita cinta harusnya terhadap saudara kita kalau dia dapat kebaikan. Baik. Kemudian hasad juga, saking bahayanya hasad ini, itu disebutkan oleh para ulama, qad yahmilu al-insana ala qatli qaribih. Ini bahaya. Awalnya hasad, tapi setelah itu apa? Jatuh dalam membunuh saudaranya, membunuh kerabatnya. Awalnya cuma hasad sama keluarganya. Lama kelamaan malah dibunuh keluarganya itu. Coba kita lihat di dalam Al-Quran tentang dua anak Nabi Adam. Ya. Tentang dua anak Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran dikatakan, watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haq. Ya, ceritakanlah wahai Muhammad kepada manusia tentang kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam. Ketika qarraba qurbanan, mereka berkurban, fatukubbila min ahadihim walam yutaqabbal minal akhar. Diterima salah satu kurbannya dan salah satunya tidak diterima. Jadi Nabi Adam anaknya, kalau disebutkan di sini tentang kisahnya, dua anaknya ini salah satunya berkurban kemudian diterima, yang satunya berkurban tidak diterima. Ya. Maka yang satunya yang tidak diterima, qala la aqtulannak. Yang kurbannya tidak diterima oleh Allah, dia berkata kepada saudaranya, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Pasti saya akan membunuhmu. Ya. Asalnya karena apa? Karena hasad. Dia hasad. Saudaranya diterima, ya, kurbannya, dirinya tidak. Maka dia ingin, ya, saudaranya juga harusnya tidak diterima. Itu kemauan dia. Sampai-sampai apa? La aqtulannak, keluar dari mulutnya, pasti saya akan bunuh kamu. Ya, hanya saja innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang satunya berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi menyebutkan kepada kita, ya, bahwasanya la tuqtal nafsun zulman illa kana ala bani adamil awal kiflun min damiha. Tidaklah salah seorang itu terbunuh secara zalim, secara tidak benar, kecuali anak Adam yang pertama juga akan mendapatkan dosanya. Li'annahu awwalu man sanna al-qatla, karena anaknya Nabi Adam, dia yang pertama kali menunjukkan
ya, perbuatan membunuh. Jelas ya? Awalnya dari hasad. Ya, anaknya Nabi Adam yang pertama ini hanya apa? Hanya hasad saja pertamanya. Karena hasad dia bunuh saudaranya. Jelas? Setelah itu terus menerus ada orang yang dibunuh setelah mereka secara zalim, maka anak Nabi Adam itu tadi yang membunuh, ya, yang membunuh saudaranya itu dia dapat dosanya seterusnya. Bayangkan pengaruh hasad. Jelas ya? Itu sangat besar. Ya, maka harusnya kita berhati-hati. Hati-hati dari sifat hasad. Baik. Kecuali jamaah sekalian, ada yang diperbolehkan. Ya. Ada yang diperbolehkan. Hanya saja ini kalau bahasa sebagian ulama bukan hasad. Ya, mereka membahasakannya dengan ghibthah. Ya, cemburu tapi apa? Dia senang tapi dia mau juga seperti itu. Dia senang saudaranya dapat nikmat itu, tapi dia mau juga seperti itu. Hanya saja Nabi bahasakan dengan hasad. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW menyebutkan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Ya, jadi boleh hasad pada dua hal. Ya, bukan berarti kita mau nikmatnya hilang, enggak. Bukan berarti kita mau nikmatnya hilang, tidak. Kita senang orang itu dapat nikmat, tapi kita ingin juga sepertinya. Pada dua hal. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Kita boleh hasad kepada orang yang Allah beri dia harta. Fasullita ala halakatihi fil haq. Ya, maka dengan hartanya itu dia korbankan hartanya di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini yang pertama. Kalau kita lihat ada orang kaya, dia rajin sedekah, ya rajin membantu orang lain, rajin memberikan makanan orang lain, memberikan minuman, ya membantu saudaranya, keluarganya yang sedang kesusahan. Ya, maka di sini orang yang seperti ini tidak masalah kita hasad kepadanya. Karena Nabi bilang la hasada illa, tidak boleh hasad kecuali. Artinya yang seperti ini boleh. Ya. Hanya saja bukan berarti kita mau nikmat itu hilang, bukan. Yang benarnya kita juga ingin seperti dia. Kita ingin seperti dirinya. Ini termasuk ya perkara yang baik, bahkan yusabu alaihi, ya seseorang itu diberi pahala atasnya. Ya, inilah yang dinamakan dengan ghibthah, jamaah sekalian. Jadi ini beda ya, beda hasad, beda ghibthah. Kalau hasad itu tercela, kita menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita. Kalau ghibthah, ya kita ingin sama seperti saudara kita yang Allah beri harta kemudian dia infakkan di jalan Allah. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian yang kedua adalah lelaki yang Allah beri dia ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Nah, di sini kita boleh ghibthah, ya cemburu, ingin mendapatkan sesuatu nikmat yang sama sepertinya. Jelas ya? Inilah yang dibahasakan oleh Nabi dengan hasad yang diperbolehkan. Dengan hasad yang diperbolehkan. Baik, ini pembahasan berkaitan dengan hasad. Ya. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan kepada kita semua di dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi menyebutkan bahwasanya hasad ini daul umam, ya, qablakum, adalah penyakit, ya, penyakit umat-umat sebelum Islam. Jadi umat-umat sebelum kita, ya, sebelum umat Islam, penyakitnya itu dua, al-hasad wal baghdha, ya, hasad dan baghdha, ya, murka terhadap orang lain. Jelas ya? Ini diantara penyakit,
ya, yang sudah ada di umat-umat terdahulu, terlebih lagi pada Yahudi dan Nasara. Itu sifat mereka, ya, hasad terhadap apa yang Allah berikan. Makanya disebutkan tentang umat Islam, mereka itu diberi pahala itu sangat banyak, padahal amalannya cuma sedikit. Ya, diperumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ya, bahkan orang-orang Yahudi dan Nasara protes, malana aksara amalan wa aqalla ajran. Ya, kenapa kami ini amalannya banyak tapi pahalanya sedikit? Ya, mereka kalau berbuat dosa, umat-umat terdahulu di antaranya kalau berbuat dosa kemudian bertaubat, taubatnya itu harus bunuh diri. Jelasnya tidak diterima taubatnya kalau tidak bunuh diri. Nah, ini di antara umat-umat sebelum kita. Ya, umat Islam diberi banyak keutamaan. Diberi banyak keutamaan. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dzalika fadli, menyebutkan ucapan Allah dalam hadis qudsi, kata Allah, itulah keutamaan Allah. Itulah keutamaanku. Utihi man yasha, utihi man asya. Saya beri kepada siapa yang saya kehendaki. Jadi jangan kita hasad, ya, kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Baik. Ini yang pertama ingin kita bahas. Kemudian yang kedua di sini yang disebutkan oleh Syekh adalah berkaitan dengan su'udzan bil muslimin, ya, berprasangka buruk terhadap seorang muslim, ya, berprasangka buruk terhadap seorang muslim. Harus kita pahami dulu bahwasanya secara hukum asal yang namanya muslim itu, ya, dia ada padanya kebaikan dan adalah sifat adil, sifat amanah. Maka tidak boleh kita berprasangka buruk kepada seorang muslim. In lam yakun indaka dalilun ala ma dhananta fih. Apalagi kalau tidak ada buktinya. Ya, sekedar kayaknya si A begini. Ya. Tidak boleh berprasangka buruk, apalagi kalau tidak ada apanya? Buktinya. Tidak ada buktinya. Sekedar menuduh saja, ya. Menuduh saja, ya, berprasangka saja, itu sudah termasuk dosa-dosa yang besar. Jelas ya? Makanya di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk menjauhi prasangka buruk kepada seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, ya. Dalam surah Al-Hujurat, jauhilah prasangka kebanyakan prasangka pada diri kalian. Ya, jauhi kebanyakan prasangka yang ada. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Jelas ya? Jadi ketika kita berprasangka kepada seseorang, ya, harus kita jauhi sebenarnya prasangka itu. Kalau tidak ada buktinya, kita jauhkan diri kita. Ya, karena jangan sampai ternyata di antara prasangka kita itu ada yang keliru, ya, ada yang tidak benar, kemudian menjatuhkan kita dalam dosa. Bahkan dosanya itu bukan dosa kecil, dosa besar. Tidak boleh berburuk sangka, berjelek sangka. Jelas ya? Karena itu termasuk dosa besar nantinya. Jangan sampai kita jatuh ke dalamnya. Jadi kalau sampai kepada kita misalnya suatu kabar tentang saudara kita, ya, atau suatu keadaan, fa'alaika an la tastajil. Ini obat dari Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, jangan kalian terburu-buru. Ya. Jadi kalau sampai ke telinga kita ada orang cerita, si anu ternyata begini, si ini ternyata begitu. Nah, yang pertama harus kita lakukan, la tastajil. Jangan buru-buru. Jelas ya? Kemudian tatasabbat fil amr, ya. Kita harus memastikan dulu hal itu.
betul atau tidak yang diucapkan orang. Ya. Jelas ya? Faqad yakunu alladhi ballagaka fasiqan kadzaban, karena boleh jadi orang yang cerita kepada kita itu dia orang fasik. Iya, dia bohong. Jelas? Dia menambah-nambah dalam ceritanya. Sebenarnya bukan begitu cerita aslinya, tapi dia tambah-tambah. Ya, caranya cerita ya, hebat sekali. Nah, ini banyak sekali. Terkadang satu cerita sampai kepada A, ya, ketika sampai kepada si C sudah lain ceritanya, berubah karena tiap kali disampaikan, yang menyampaikan selanjutnya dia tambah-tambah lagi, dia beri bumbu-bumbu lagi supaya makin laris ceritanya. Jelas ya? Maka hati-hati kita, ya, hati-hati dari hal yang seperti ini, karena ini termasuk dari hal yang dilakukan syaitan untuk merusak di tengah kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Hujurat juga, ini di ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasik, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, membawa cerita, membawa kabar tentang orang lain, maka yang harus kita lakukan, jangan langsung di-share, jangan langsung disebarkan. Ya. Fatabayyanu, yang pertama kata Allah, hendaklah kalian perjelas dulu, benar atau tidak, cross check, asli atau tidak. Antusibu qauman bijahalatin, karena jangan sampai kalian menuduh suatu kaum dengan ketidaktahuan. Kalian menuduh si A melakukan ini dan itu, tapi karena kalian tidak tahu cerita aslinya, kejelasannya, akhirnya malah menuduhnya dengan yang tidak-tidak. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemudian apa yang terjadi? Kalau kalian sudah terlanjur menuduh orang lain, ya, tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan menyesal terhadap apa yang kalian lakukan. Itulah orang. Kalau dia dengar cerita, dia tidak perjelas, kemudian dia sampaikan ke orang lain, ternyata cerita yang dia sampaikan keliru, nah pasti mau tidak mau menyesal dia. Pasti dia akan menyesal. Apalagi kalau hubungannya dengan orang yang dia cerita itu sudah rusak. Itu pasti mau tidak mau akan menyesal. Ya, makanya harusnya kita hati-hati terhadap su'udzon ini. Ya, kalau kita mendapat kabar tentang seseorang, ya, si anu begini dan begitu, kita pastikan dulu. Kita pastikan. Ya, apalagi kalau yang kita bahas itu tentang seorang alim, seorang ulama, seorang penuntut ilmu, ya. Banyak orang sekarang di zaman ini, sebagian penuntut ilmu itu saling menuduh satu sama lain. Tidak pernah dia apa? Tidak pernah dia cross check. Ya, dengar sedikit langsung disebar. Ada sedikit berita langsung disebarluaskan di media sosial. Ini harusnya kita berhati-hati. Ya. Orang mukmin, ya, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak akan sembarangan dalam menyebarkan berita, menyampaikan sesuatu. Dia tahan lisannya. Dia tahan lisannya. Ya, sudah berlalu kepada kita bahayanya lisan. Jelas ya? Ya, yang dimana lisan itu kadang hanya dengan satu kalimat itu membuat seseorang terlempar, diseret di dalam api neraka sejauh timur dan baratnya. Ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang prasangka buruk ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, iyyakum wadh-dhann, jauhi prasangka-prasangka. Ya, jangan sedikit-sedikit ada prasangka langsung kita apa? Sebarkan. Ya, kalau kita mau berprasangka, prasangka baik saja. Prasangka yang baik-baik saja. Ya, berikan prasangka baik, berikan uzur. Kalau saudara kita terjatuh dalam kesalahan, berprasangka baik dulu. Jelas? Ya, misalnya sebagai contoh, ada saudara kita, ya, yang dia singgah di suatu tempat yang sebenarnya tidak pantas dia singgah di situ. Ya. Atau ada saudara kita misalnya dia foto-foto,
Ya, ternyata di situ ada laki-laki, ada juga perempuan. Nah, kita cross check dulu. Kita berbaik sangka, kenapa dia lakukan ini? Apakah ini wajib bagi dia? Diharuskan? Ya, apalagi dalam dunia pendidikan itu kadang, ya dalam sekolah itu kadang harus memang ada dokumentasi. Jelas ya? Jadi tidak bisa asal sembarangan kita menuduh. Harus kita cross check baik-baik. Kalau kita mau berprasangka, prasangka yang baik-baiknya saja. Berprasangka yang baik-baiknya saja. Oleh karenanya Nabi katakan, jauhi prasangka. Ya, jauhilah prasangka-prasangka. Jelas ya? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dhanna, karena sesungguhnya prasangka-prasangka itu akdzabul hadis, adalah ucapan, ya, pembicaraan yang paling dusta. Yang paling dusta. Ya. Dipahami? Maka inilah keharusan kita sebagai seorang muslim, sifat tercela yang harus kita jauhi. Di antaranya itu tadi adalah sifat su'udzon, ya, berprasangka buruk terhadap orang lain, harus kita jauhi, dan sifat hasad. Dan sifat hasad. Jelas ya? Baik. Ya, mungkin sampai di sini dulu kita cukupkan insyaallah taala karena waktunya tidak cukup. Sebenarnya kita mau ambil pembahasan tentang ghibah, ya, dan tentang dzil wajhain, orang yang berwajah dua. Ada orang tapi dua mukanya. Bisa begitu? Nah. Iya. Ada ya, insyaallah taala nanti kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tafadhol. Nah, alhamdulillah. Baik. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan pembahasan tentang ghibah ya. Dan ada juga sifat-sifat yang masih berkaitan dengan hasan dan su'udzon ini yang akan kita sebutkan nanti, ya, seperti namimah, ya. Dan juga pembahasan buhtan, ya, menuduh seseorang. Baik. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.